Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayu Fadla dan teman saya Lala. Hai Lala. Halo. Di Pamali. Oke, kali ini Pamali kedatangan narasumber yang berbeda dengan episode-episode sebelumnya. Karena Pamali kedatangan narasumber guru bahasa Inggris yaitu Pak Ardan. Nantikan kelanjutannya hanya di Pamali. Nggak semua bebas dilakukan. Pamali, nggak semua bebas dilakukan. Oke, langsung aja kita sapa narasumbernya kita yaitu Pak Ardan. Halo Pak Ardan. Halo Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sibuk apa Pak hari ini? Pak Aran sibuk ngajar, terus karena masih kuliah juga, jadi sibuk belajar, sibuk ngerjain tugas, terus ya udah itu aja sih. Capek gak sih Pak? Capek ya, pasti capek, tapi karena masih muda, ya masih ada waktu ya, why not? Oke. Katanya Pak Ardan itu bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata, itu bener gak sih? Kalau dibilang bisa atau tidak, bisa, karena Pak Aran beberapa kali juga pernah melihat, tapi nggak sering juga. Itu udah dari kecil atau baru akhir-akhir ini gitu loh Pak? Pak Ardan pertama kali melihat tuh seingat Pak Ardan waktu kelas 2 SD. Itu ceritanya gimana sih Pak? Itu ceritanya Pak Ardan lagi di rumah temen, lagi main-main. Nah terus Pak Ardan tuh ngomong ke teman Pak Ardan, ibunya dipanggil ibunya gitu loh. Nah si teman Pak Ardan tuh bilang ibunya lagi di sawah. Nah Pak Ardan kekeh itu ibunya di sana. Nah ternyata itu Mendo-mendonya gitu ya. Terus tapi langsung takut atau gimana tuh perasaannya? ya Pak karena Ardan? dulu masih kecil kelas 2 SD. Terus Pak Ardan setelah lihat langsung dan sosoknya ternyata menyeramkan, akhirnya kita semua lari. Tapi itu bener-bener jelas gitu ya. Jelas, dan yang lihat Pak Ardan doang. Yang lainnya nggak lihat itu. Enggak. Itu malam, siang atau Siang. itu bisa dilihatin gitu ya. Ya kan maksudnya jin dan setan kan nggak hanya memperlihatkan dirinya pada saat malam. Itu malam tuh kan konotasi film-film Iya, kan. mayoritas gitu. Boleh diceritain dong Pak pengalaman horor yang pernah dialami Pak Ardan gitu. Pengalaman, oke, ini pengalaman yang paling unik kali ya. Dulu SMA itu Pak Ardan kan ikut beberapa kegiatan organisasi gitu. Nah pas LDK tuh Pak Ardan menyamar jadi setan. Kayak jurit malam gitu loh. Terus Pak Ardan jadi setannya. Terus Pak Ardan tuh ngobrol sama teman Pak Ardan yang setan juga. Oh, yang jadi setan medo-medo gitu ya. Terus kita ngobrol ya bahasanya kamu mau di mana, aku mau di mana gitu kan. Nah setelah kita ngobrol, Pak Ardan ketemu orang itu lagi. Terus Pak Ardan nanya, loh kok kamu cepet banget gitu kan. Maksudnya, loh kan kita tadi di sana kan, di kelas ini gitu. Aku di sini terus dan enggak, kita ngobrol di sana tadi. Aku di sini terus. Nah ternyata yang ngobrol sama Pak Ardan tadi itu adalah setan beneran. Mendo-mendo gitu ya. Tapi biasa aja itu mukanya. Biasa aja, dan Pak Ardan juga nggak takut, soalnya kan Pak Ardan nggak tahu kalau itu setan kan. Dan sebenarnya kalau misal kita berpenampilan seperti mereka, itu mereka tuh senang gitu loh. Karena mereka merasa kita yang berpenampilan itu kita temannya mereka gitu. Terus dianggap temannya sendiri gitu ya Pak. Terus pengalaman pas LDK-nya Pak Ardan itu punya cerita yang menarik gak sih? Yang seputar horor-horor gitu. Itu juga. Terus dulu pernah ada satu peserta itu dia tuh masuk di dunia lain. Itu kok bisa sih Pak? Jadi kayak LDK kan ada pos-posnya. Iya. Nah dia itu udah muter sekolahan tapi nggak nemu satu pos pun. Oh gitu. Jadi dia itu kayak dibawa oleh makhluk astral ini ke dunianya mereka. Jadi kita itu tidak menemukan dia sampai siang. Padahal dia di sekolah pokoknya dari malam sampai siang kita nemuin tuh dia di sekolah terus. Tapi kita baru nemuin dia itu siang, sekitar jam 11-an. Terus itu di sekitarnya dia itu makhluk-makhluk tak kasat mata semua gitu? Dia ngerasa kok gak ada orang di sekolahan. Sendiri gitu?
Terus dari malam sampai siang. diajak ke dunianya mereka nggak sih Pak? Dia nggak sadar kalau dia lagi di dunia asing. Terus kok bisa kembali gitu loh Pak? Iya nggak tahu. Ya udah kuasa Allah. Oh, iya. Tapi terus Pak Ardan shock gak sih dengar ceritanya itu? Iya shock sih, pasti shock soalnya itu syukur bisa ditemukan, bisa kembali lagi. Kalau enggak gimana kan? Jadi setelah itu ya kita evaluasi kenapa bisa si anak ini masuk di dunia itu. Terus akhirnya ya kita evaluasi, tahu sebabnya gitu. Itu boleh ceritain Pak, itu kira-kira karena apa sih kok bisa di dunia lain gitu? Yang pertama itu dia tidak memakai identitas yang kita sediakan. Jadi peserta kan harus pakai pita semua, dia nggak pakai pita. Yang kedua dia terlalu menyepelekan. Gitu. Jadi mungkin kayak dari makhluk astralnya ini kayak wah ini koyo ini main-main gitu loh. Jadi kayak menyepelekan kita. Jadi yaudahlah kita kerjain dikit gitu. Berarti mendukung gitu ya Pak, itu yang nggak kelihatan gitu. Iya nggak tahu juga. Kalau Pak Adran tuh bisa lihat tapi nggak bisa berkomunikasi. Mungkin bisa ya, tapi Pak Adran belum pernah coba. Tapi pernah lihat apa aja sih Pak? Banyak. Banyaknya itu sosok-sosok apa aja gitu loh Pak? Waktu kuliah Pak Arden pernah di motor, maksudnya lagi motoran, terus lihat permen sugus, permen sugus di jalan, terus habis itu Pak Arden oleng jatuh, terus. Tapi itu Pak Arden sendiri. Terus langsung takut gitu ya, shock. Nggak takut, kaget. kaget terus jatuh gitu. Pak Arden tuh sebenarnya kalau udah lihat sosoknya Pak Arden tuh nggak takut, tapi kaget dan apa ya? Rasanya gini, jadi Pak Ardan tuh selalu merasa ketika Pak Ardan udah mau lihat suasana dan aura dalam sekitar Pak Ardan tuh berbeda. Kayak udah misalnya gak enak punya feeling, kemudian hawanya anyep, tahu anyep nggak? Iya. Kayak lembab gitu. Itu biasanya oke, bentar lagi kayaknya gue mau lihat deh. Tanda-tanda gitu ya Pak. Itu kan jarang banget gitu ya. Berarti lihat-lihat ya gitu. Itu karena apa sih? Kok bisa lihat gitu? Makhluk-makhluk tak kasat mata itu maksudnya. Kalau Pak Ardan sih kalau bisa lihat itu tuh jarang-jarang. Tapi Pak Ardan bisa mendefinisikan kapan Pak Ardan bisa lihat itu. Yang pertama ketika Pak Ardan lagi banyak pikiran. Kemudian ketika Pak Ardan lagi nggak enak badan. Ketika nggak enak badan kan kita pasti banyak halusinasi, banyak ngelamun. Lagi down gitu. Nah itu pasti Pak Ardan nggak dibilang sering tapi beberapa kali gitu. Pak Ardan punya cerita pengalaman di sekolah ini nggak sih yang horor? Tapi jangan diceritakan dulu ya Kak, Pak, yang setelah satu ini. Oke. Nanti kan kelanjutannya hanya di Pamali, nggak semua bebas lakukan.